Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PPA Himasta akan mentutorialkan soal UTS tahun lalu untuk mata kuliah komputasi statistika. Soal nomor 1, yang A. Tuliskan algoritma untuk membangkitkan peubah acak yang berdistribusi fx sama dengan 3/875x kuadrat. Selangnya 5 kurang dari x kurang dari 10. Dengan menggunakan metode transformasi inverse atau ITM. Nah, jawabannya itu untuk algoritmanya, pertama dicari dulu fungsi distribusinya. Fungsi distribusi /adalah integral dari fungsi densitas. Fungsi densitasnya ini, maka fungsi distribusinya itu fx sama dengan integral dari 3/875x kuadrat dx. Dengan batas bawahnya 5 dan batas atasnya x. Ini hasil dari integralnya itu x pangkat 3/875. Lalu masukkan batas atasnya ke x, masukkan juga batas bawahnya ke x. Nanti batas atas dikurangi batas bawah. Setelah dimasukkan, maka ini hasilnya x pangkat 3 dikurangin 125/875 dengan selang 5 kurang dari x kurang dari 10. Langkah yang kedua, harus dicari inverse fungsi distribusinya. Nah, di sini kita misalkan U itu sama dengan fungsi distribusi. Jadi, U sama dengan fx. Maka nilai U-nya itu adalah sama dengan x pangkat 3 dikurangin 125/875. Nah, ini tuh harus dijadikan x sama dengan, nah ini prosesnya, x pangkat 3 min 125 sama dengan 875-nya pindah ke sini, jadi 875U. Lalu selanjutnya sama dengan x pangkat 3 sama dengan 875U ditambah 125. Lalu dijadikan x sama dengan akar pangkat 3 dari 875U ditambah 125. Lalu cara yang terakhir, bangkitkan bilangan acak U yang berdistribusi uniform 0,1 dan set x sama dengan akar pangkat 3 dari 875U ditambah 125. Itu algoritmanya. Lalu untuk yang B, berdasarkan algoritma tersebut, bangkitkan 5 bilangan acak yang berdistribusi fx di atas. Ini yang B. Jadi pertama cari dulu bilangan acak U-nya. Ini bisa menggunakan Excel atau kalkulator. Nah, setelah diacak, didapatkanlah 5 bilangan acak U ini seperti ini. Nah, setelah ini, U ini dimasukkan ke dalam X yang telah diset tadi. Maka, X sama dengan akar pangkat 3, 875U. Nah, U-nya itu dimasukkan ke sini. Ditambah 125, jadi akar pangkat 3, 875 dikali 0,51462 ditambah 125. Hasilnya 8,31693. Dan seterusnya seperti itu sampai 5. Nah, maka 5 bilangan acaknya itu adalah yang ini tadi, hasil tadi 8,31693, 9,00851, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk soal nomor 2. Yang A, tuliskan algoritma untuk membangkitkan peubah acak yang berdistribusi fx sama dengan 2/75x. Soalnya 5 kurang dari x kurang dari 10. Dengan menggunakan metode penerimaan penolakan atau ARM. Jawabannya untuk algoritmanya itu yang pertama, mencari nilai maksimum fx itu terjadi pada saat x sama dengan berapa. Nah, ini itu maksimum fx terjadi pada saat x sama dengan 10. Karena ini batas atas x-nya 10, dan jika dimasukkan 10 ke dalam ini, maka akan menghasilkan nilai fx yang paling tinggi. Itu jadi, dan hasil dari f maksimumnya itu masukkan 10, jadi 2 dikali 10, 20/75 sama dengan 0,26667. Langkah yang kedua,
ambil C lebih besar dari sama dengan F max-nya. Pada kasus ini diambil C sama dengan 0,267. Jadi pokoknya C-nya itu harus lebih besar dari sama dengan ini. A-nya 5, A5 itu dari sini, B 10 dari sini. C-nya tadi 0,267. Langkah ketiganya, bangkitkan U1 dan U2. Ini dua-duanya berdistribusi uniform 0,1. Nah, langkah selanjutnya itu dicari nilai X0. X0 itu rumusnya A ditambah U1 dikali B min A. Tadi A-nya 5, maka 5 ditambah U1 dikali B-nya 10 min 5. Jadi hasilnya itu nanti untuk menghitung X0 itu sama dengan 5 ditambah 5 U1. Setelah dapat X0-nya, nanti dihitung juga Fx0-nya. Tadi kan Fx itu ini 2/75 X. Nah, nanti dimasukkan X0, jadi nanti 2/75 dikali X0, X0 hasil dari ini. Langkah yang kelima itu Y0, dicari juga. Ini tuh sama dengan rumusnya C dikali U2. C-nya tadi 0,267 dikali U2. Langkah yang terakhir, jika Y0 kurang dari sama dengan Fx0, maka X sama dengan X0 dan stop. Ini tuh artinya kalau Y0 udah kurang dari sama dengan Fx0, maka didapatkanlah bilangan acaknya itu. Jadi X0 itu akan menjadi bilangan acaknya. Begitu. Tapi kalau masih lebih dari ininya, Y0-nya masih lebih dari Fx0, maka itu belum berhenti, lanjut ke iterasi berikutnya sampai mendapatkan Y0 kurang dari Fx0. Itu algoritmanya. Lalu yang B, berdasarkan algoritma tersebut, bangkitkan 5 bilangan acak yang berdistribusi Fx di atas. Pertama, kita mencari dulu bilangan acak untuk U1 dan U2-nya. Di random, setelah random, maka didapatkanlah ini hasilnya. Lalu X0-nya itu tadi pakai rumus ini. 5 ditambah 5 U1. Ini tuh hasil dari 5 ditambah 5 dikali U1 ini. Hasilnya ini, dan seterusnya seperti itu. Lalu Y0 ini didapat dari ini 0,267 dikali U2. Jadi 0,267 dikali U2-nya ini, hasilnya ini. Gitu. Lalu Fx0 ini tadi untuk distribusinya itu kan fungsinya tadi 2/75. Dimasukkan X0, X0-nya ini berarti 2/75 dikali 7,90165. Itu akan menghasilkan Fx0. Nah, ternyata untuk yang pertama ini itu Y0-nya lebih besar dari Fx0, maka hasilnya false, salah. Jadi ini harus berlanjut ke iterasi berikutnya. Terus dilakukan seperti itu sampai mendapatkan Y0 kurang dari Fx0. Nah, ini setelah ini lalu didapatkanlah ini kurang dari, ini yang true, ini juga kurang dari, sampai 5 bilangan, karena tadi di soal yang diminta itu 5 bilangan. Setelah mendapat 5 bilangan yang berhasil, yang true, maka itulah 5 bilangan acaknya. Jadi hasilnya itu 5 bilangan acaknya itu 6,93830 ini, lalu 9,64815, ini dan ya ini seterusnya. Selanjutnya nomor 3, buatlah tulisan tentang distribusi sampling dari suatu statistik. Nah, ini jawabannya udah ada, tinggal dibaca aja. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4A, jelaskan apa itu bootstrap dan kegunaannya. Ini juga jawabannya udah ada, bisa dibaca. Lanjut ke 4B. Yang B, tuliskan algoritma untuk melakukan bootstrap non-parametrik untuk parameter alpha di mana alpha top P sama dengan ini. Nah, algoritmanya itu, yang pertama, tentukan banyaknya bootstrap resample sebesar B. Jadi,
bootstrapnya itu akan diulang sebanyak berapa kali, misal 1000 kali atau 2000 kali. Jadi B sama dengan 1000 atau B sama dengan 2000. Lalu set B sama dengan 1. Ini B kecil ini maksudnya ulangan keberapa. B sama dengan 1 berarti ulangan ke 1. Atau bootstrap ke 1. Lakukan pengambilan sampel secara acak dengan pengembalian berukuran N dari data asli X1, X2 sampai dengan Xn. Data hasil sampling ini dinotasikan sebagai X bintang 1, X bintang 2, sampai dengan X bintang N. Yang ketiga, lakukan pendugaan nilai alfa, yaitu alfa topi bintang B. Ini bootstrap keberapa maksudnya. Jadi nanti bisa alfa topi bintang 1, alfa topi bintang 2 sebanyak bootstrapnya berapa kali. Ini sama dengan X bar bintang per maksimum X bintang 1, X bintang 2 sampai dengan X bintang N dikurangin minimum dari X bintang 1, X bintang 2 sampai dengan X bintang N. Lalu simpan nilai alfa topi bintang B-nya. Yang ketiga, set B sama dengan B plus 1. Tadi udah di set B sama dengan 1, bootstrap pertama itu. Nah ini nanti jadi ditambah 1, jadi nanti ada bootstrap kedua, bootstrap ketiga, dan seterusnya sebanyak B kali. Yang kelima, ulang langkah 2-4 sebanyak B kali. Oke, ini algoritmanya segitu. Lalu soal yang C, misalkan kita punya 5 pengamatan 28945. Gunakan algoritma pada 4B untuk melakukan bootstrap untuk data tersebut dengan ulangan B sama dengan 10. Tentukan penduga alfa ini dan dicari biasnya juga. Nah, ini data aslinya 28945. Ini ulangannya. Jadi ini bootstrap ke 1 diulang sebanyak 10 kali. Jadi nanti ada sampai bootstrap ke 10. Untuk ulangan pertama dari hasil sampling data asli itu, ini hasilnya 8, 2, 4, 5, 4. Ini dilakukan pengulangan terus sebanyak 10 kali diperoleh ini, lalu dimasukkan ke alfa topi. Nah, ini tadi pakai ini. Untuk data asli, alfa topinya itu yaitu X bar berarti rata-rata dari ini, dibagi maksimum dari data asli ini, maksimumnya 9, jadi dikurangin minimumnya 2. Nah, ini hasilnya itu akan 0,8. Jadi alfa topinya itu 0,8. Selanjutnya ini juga sama untuk bootstrap pertama, dicari rata-ratanya, lalu dibagi nilai maksimumnya 8 dikurangi nilai minimumnya 2. Nanti ini akan menghasilkan alfa topi bintang 1. Hasilnya sama dengan 0,76667. Dan seterusnya sampai bootstrap ke 10. Jadi nanti akan diperoleh sampai alfa topi bintang 10. Lalu ditanyakan untuk biasnya itu. Untuk bias itu harus dicari dulu alfa topi bintang bar. Jadi ini alfa topi bintangnya dicari rata-ratanya. Setelah dicari rata-ratanya, dari sini diperolehlah rata-ratanya itu 0,9238. Maka bias A-nya itu sebesar alfa topi bintang bar dikurangin alfa topi. 0,9238 dikurangin alfa topinya itu 0,8. Ini hasilnya 0,1238. Ini besar biasnya. Lalu kesimpulannya, dengan bias sebesar 0,1238 yang terhitung kecil, kita bisa menganggap bahwa tidak ada bias atau A adalah penduga yang tak bias bagi alfa. Selanjutnya lanjut ke nomor 4D. Telah dilakukan bootstrap non-parametrik dengan B sama dengan 150. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi alfa dengan menggunakan bootstrap persentil. Nah, ini datanya udah ada, tinggal dicari batas atas dan batas bawahnya. Sebelum itu harus diketahui dulu nilai K1 dan K2-nya.
K1 rumusnya B dikali alfa per 2. Tadi selang kepercayaannya 95%, maka alfanya 0,05. 0,05 per 2 itu 0,025. Dan B 150, maka K1 150 dikali 0,025. Hasilnya 3,75. Nah, dari sini, dari K1 ini bisa diperoleh batas bawah. Karena ini 3,75, maka untuk batas bawahnya itu dari A bintang 3 ditambah A bintang 4. Jadi, dari pengulangan dari data ketiga ditambah A bintang yang keempat per 2. Hasilnya itu jadi 0,520 ditambah 0,527 dibagi 2 sama dengan 0,5235. Untuk K2, rumusnya B dikali 1 min alfa per 2 ditambah 1. 1 min alfa per 2, jadi 1 min 0,025 itu 0,975 dikali B-nya 150 ditambah 1. Hasilnya 147,25. Ini akan menghasilkan batas bawah, yaitu batas bawahnya dari A bintang ke 147. Karena di sini 147,25, maka dari A bintang 147 dan A bintang 148. Ini. Dari sini, jadi untuk batas atas A bintang 147 ditambah A bintang 148 dibagi 2. Sama dengan 4,356 ditambah 4,545 dibagi 2 sama dengan 4,4505. Jadi selang kepercayaan 95% bagi alfa adalah 0,5235 kurang dari alfa kurang dari 4,4505. Segitu udah beres semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.